Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qauluhu ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Ibu-ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali melanjutkan kajian yang rutin membaca kitab Ad-Da' wad-Dawa karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Pembahasan terakhir pada bulan lalu bagaimana proses inqita'ur ruhu minal jasadi minal kuffar. Proses perpisahan ruh antara dengan jasad terhadap orang kafir, terhadap para pendosa. Bahwa orang beriman sebelum ruhnya dicabut, Allah turunkan kepada mereka malaikat. Kemudian malaikat itu mengitari kepalanya dan mengatakan, "Alla takhafu wa la tahzanu." Jangan takut, jangan sedih. Ya, karena orang mau meninggal itu dua dalam pikirannya. Dia takut masa depannya, dia sedih terhadap yang ditinggal. Ya, itu pasti, Bu. Ya, dia takut bagaimana nanti dikubur. Ya, dan bagaimana keluarga. Ya, bagaimana keluarga? Anak belum selesai sekolah, kuliah. Ya, bahkan ada juga orang yang tidak siap meninggal karena nanti istri saya punya suami baru. Ada juga, benar itu, Pak. Ya, walaupun katanya perempuan lebih siap tidak menikah lagi. Ya, betul ya. Tapi kalau laki-laki sebulan punya istri baru dia. Ya, betul ya. Tapi memang itu kodratnya. Itu kodratnya, ya. Ibu nyambung aja pengalaman ini, ya. Karena lebih berat sebagai seorang perempuan daripada laki-laki, tapi perempuan lebih kuat. Itu kaidah, ya. Itu kaidah. Makanya kedudukan seorang ibu itu lebih mulia daripada bapak. 3 tingkat. Ya, tiga tingkat. Laki-laki, ya, banyak nggak kuat. Ya, makanya cepat-cepat cari pendamping. Ya, betul itu, Bu. Ya. Tetapi suami ke istri hebat posisinya. Ya, suami ke istri posisinya hebat. Maka disebutkan dalam hadis ini sebagai perenungan ibu-ibu. Ada seorang suami sakit. Ini hadis ini, Bu. Sampai sakitnya itu dibawa ke semua dokter. Dokter nggak mampu angkat tangan. Dibawa ke rumah sakit juga nggak mampu. Satu-satunya cara, ya, sakitnya itu karena sudah bernanah, mesti dijilat oleh istrinya. Ini hadis sahih ini. Ya. Itu satunya cara. Ya, luka itu
dijilat oleh istrinya, disedot, baru bisa sembuh. Lalu dia sedot, sembuh, ya, sembuh. Tapi apa yang dilakukan oleh istri untuk suaminya belum bisa menggantikan, belum bisa menyamai perjuangan seorang suami pada istri, ya, pada istri. Makanya dulu ibu surganya ada sama bapak ibu. Setelah punya suami, surganya ada sama suami. Subhanallah. Ya. Nah, kalau suaminya kalau suaminya nggak benar, tetap, ya, tetap ikuti yang benarnya, jangan ikuti yang tidak benarnya. Ya. Makanya kata Nabi, kalau saya suruh sosok manusia bersujud kepada manusia, saya akan suruh perempuan sujud kepada suaminya. Ya, itu hadis, walaupun tidak boleh. Ya, bagaimana kalau suaminya nggak benar? Ya, ibu surganya lebih tinggi nanti. Ya, kok jadi curhat ibu-ibu? Iya, tetap harus ditaati dalam hal kebaikannya. Iya, dan seorang perempuan boleh menghulu, berlaku hulu. Apa hulu? Gugat cerai. Kalau sudah kaitannya dengan syariah. Tapi kalau suami nikah lagi, nggak boleh menggugat cerai, nggak boleh. Ya, dalam bukunya Ustadz Yazid berkata, perempuan seperti ini tidak bakal mencium wangi surga. Ya, subhanallah. Kecuali kalau suaminya nggak sholat, tidak perhatian kepada akhlak istri, berjudi, pemabuk, istri boleh menggugat cerai. Itu namanya khulu. Kalau dari laki-laki namanya talak. Kalau dari perempuan khulu. Ya. Kalau alasannya bukan alasan syar'i, itu dosa besar. Ya. Saya ulangi. Kalau ada seorang perempuan menggugat cerai suaminya bukan alasan agama, ya, maka perempuan seperti ini tidak mencium wangi surga, apalagi masuk surga. Ya. Alasan tidak cukup secara nafkah, itu bukan alasan agama. Ya. Alasan syar'i itu kalau suami nggak sholat, tidak peduli akhlak anaknya, berjudi, pemabuk, itu alasan syar'i. Nah, kalau sabar lebih bagus. Ya. Sabar lebih bagus karena dia bisa berharap suatu saat suaminya bisa baik. Ya. Mungkin hari ini enggak, tahun ini enggak, bisa jadi tahun depan. Ya, selama ya ada keinginan untuk memperbaiki. Ya. Jadi ibu-ibu kok larinya ke sini tadi, kemana? Ya. Ya, mana tadi itu? Ya. Ya. Oh iya, soal meninggal. Ya. Larinya masalah nikah nih. Ya, jadi lagian yang di depan nenek-nenek sih. Ya. Oh, iya, kita lanjutkan. Jadi dikelilingin tuh. Dan orang mau meninggal itu dua dalam pikirannya, Bu, ya. Takut masa depan, sedih yang ditinggal. Ya, itu berlaku. Nah, orang beriman dicabut rasa takutnya oleh Allah, dicabut rasa sedihnya. Apa? Allah takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surah Fussilat ayat berapa? Ayat 30. Ya, Fussilat 30. Subhanallah. Makanya nggak ketakutan. Adapun orang kafir, ya, itu saya sudah sampaikan, saya ingin ulang lagi, juga dikelilingi malaikat, ditakut-takutin malahan. Nah,
Nah, orang mau meninggal, satu, dikepung oleh syaitan. Syaitan ngepung. Apa tujuan syaitan ngepung, Bu? Agar dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Syaitan, Bu, syaitan. Sejak manusia lahir, dia udah nyamperin manusia tuh. Ya, ditusuk perutnya. Bayi yang baru lahir itu ditusuk perutnya oleh syaitan. Kecuali siapa? Kecuali siapa? Nabi Isa. Ya, Nabi Isa tidak. Ya. Semua manusia yang baru lahir ditusuk. Dan ini gangguan pertama syaitan kepada manusia. Ya, gangguan pertama. Sepanjang hidup syaitan hadir kepada kita. Mau makan, mau minum, keluar rumah, masuk rumah. Sampai, mohon maaf, seorang suami hendak mendatangi istri, didatengin oleh syaitan. Makanya harus baca doa. Apa doanya? Ya. Karena nenek-nenek jadi lupa nih. Allahumma jannibis syaitan. Bagaimana? Allahumma jannibna wa jannibis syaitan. Nah, itu doanya biar kita tidak diganggu syaitan, ya. Jadi mau makan, mau minum, keluar rumah, masuk rumah, naik kendaraan, nah, itu syaitan hadir terus, ya. Bagaimana semua perbuatan kita ini bukan karena Allah, ya. Sampai mau sholat, ibadah, ya. Begitu azan, syaitan kabur. Ya, takut sama suara azan. Selesai azan, balik lagi syaitan. Ya. Sehingga kadang-kadang ada orang sholat zuhur jadi 5 rakaat. Ya, betul apa tidak? Waktu dia nyari sesuatu dari sholat nggak ingat, padahal kacamatanya di kepalanya. Ya, ada apa tidak? Ya, di mana kacamata saya? Padahal nempel di kepala. Ya. Nenek-nenek. Ya, nenek. Kalau sini sih masih 30 nih rata-ratanya. Ya, betul ya? Tambah 40. Ya. Setan mengepung waktu ibadah, dikepung kita oleh setan. Makanya orang sholat pikirannya kemana-mana. Betul apa tidak? Ya. Tapi kalau sudah ngerumpi, oh fokus. Ya. Kalau menggibah, fokus, asyik. Apa tadi? Saya nggak dengar apa? Allahu Akbar. Tapi waktu sholat kemana-mana. Sehingga kadang-kadang jadi 3 rakaat. Saya udah berapa rakaat ya? 3 apa 4? 4 apa 3? Itu bisa terjadi, Bu. Apa sikap kita kalau seperti itu? Ambil yang kecil. Ya, pilih yang kecil kalau tidak yakin. Tapi kalau yakin 3 apa 4? 3. Ya, ambil 3 walaupun sudah 4. Ya, pilihan kita benar. Padahal sudah jadi 5 rakaat, nggak apa-apa. Tapi wajib sujud sahwi. Itu kerjaan siapa? Syaitan. Makanya kita disuruh sujud sahwi untuk menghinakan syaitan. Ya. Nah, puncak dari gangguan syaitan, Bu, saat kita mau meninggal. Itu puncak gangguannya. Ya. Jadi yang pertama, kita dikepung saat mau meninggal oleh syaitan. Yang kedua, didatengin malaikat pencabut nyawa yang sangat menakutkan. Ya. Yang sangat menakutkan. Gak takut. Ya, gak saling ngelihat. Ya. Dan manusia menjelang meninggal itu matanya disingkap kepada perkara gaib. Yang ketiga, saat orang mau meninggal dunia, datang seluruh perbuatannya. Datang seluruh perbuatan baik dan buruknya. Ya. Di situ sholatnya datang, sholat malamnya datang, pengajiannya datang, baca Qurannya datang. Ya. Kalau dia lebih banyak, maka tidak sedikit kita melihat orang meninggal dunia tersenyum. Itu yang membuat tersenyum amal solehnya, Bu. Ya.
Tapi datang juga bohongnya, gibahnya, dan dosa-dosa yang lainnya yang belum diampuni. Tapi kalau sudah diampuni tidak datang. Makanya kita berusaha sebelum kita meninggal, dosa-dosa kita semua sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bosan-bosan minta ampun pada Allah. Ya. Nah, dicabut nyawanya. Orang kafir sebelumnya dihina seperti menarik apa? Duri dari kain yang sangat tipis. Apa yang terjadi? Robek. Itulah cara malaikat mencabut nyawa pendosa orang kafir. Ya. Sesudah itu Bu, ruh kemana? Dibungkus dengan kain kafan dari neraka. Kan kita udah bahas orang beriman. Kalau orang beriman dibungkus dengan kafan dari surga, diberikan parfum apa namanya? Ada ingat? Apa? Bahasa hadisnya apa kemarin? Hanut. Ya, ini pelajaran kita kemarin. Hanut. Parfum dari surga. Kalau orang kafir, pendosa, dibungkus kain kafan dari neraka, diberikan parfum dari neraka, dibawa ke langit, di setiap lapis langit ada berapa lapis? 7. Ditanya tuh malaikat yang bawa, itu ruhnya siapa? Kok busuk sekali? Ya, beda sama orang beriman. Ditanya tuh malaikat yang nganter, ruh siapa? Baik sekali, wangi sekali. Dijawab sama malaikat, ini ruh jamaah pengajian apa ini? Wihdatul Ummahatul Muslimat. Dijawab Bu, malaikat tahu nama kita Bu. Ya, ini ruhnya ibu siapa? Ibu Lutfiyah. Mana Bu Lutfiyah? Oh, ini ruhnya Ibu Lutfiyah, wangi sekali. Allahu Akbar. Ya, mau apa tidak? Insya Allah ibu-ibu semua begitu nanti. Beda sama orang kafir. Kok busuk sekali? Ya, dicabut dari badan yang busuk. Memang dia wangi Bu. Ya, parfum mahal di dunia. Ya, glowing mukanya, nggak ngaruh. Ya, pakai screen apa itu? Screen apa? Skincare mahal. Ya, nggak keluar rumah kalau nggak parfum. Boleh nggak? Ke masjid pakai parfum perempuan boleh nggak? Nggak boleh. Nggak diterima sholatnya sama Allah. Ya, kalau ada perempuan sholat berjamaah ke masjid nih, besok tarawih ke masjid pakai parfum, nggak diterima sholat ibu. Ya, kalau di rumah nggak apa-apa. Berendam ke parfum nggak apa-apa. Ya, untuk suami. Tapi untuk keluar, apalagi mau sholat, jangan. Nggak diterima sholat ibu sampai balik mandi lagi, baru sholat diterima sama Allah. Ya, padahal badannya wangi, ya, mukanya glowing, pakai apa itu tadi itu, ya, begitu naik ke atas busuk karena dia busuk dengan dosa, busuk dengan gibah, busuk dengan fitnah. Terus naik, sama lapis kedua, sama lapis ketiga, sama begitu jawabannya, sampai tembus ke langit ke-7, tinggi di atas arsy. Itulah di situ Allah. Maka ibu kalau ditanya di mana Allah? Allah tinggi di atas arsy. Allah nggak butuh tempat, ya. Tapi itu pemahaman salaf, ya. Allah tinggi di atas arsy. Tapi setiap akhir malam Allah turun ke langit yang paling dekat dengan kita, mencari siapa yang bangun sholat tahajud, siapa yang mohon ampun diampunkan dosanya, siapa yang berdoa diijabah doanya oleh Allah. Itu terjadi setiap akhir malam. Makanya orang beriman jam 2, jam 3 sudah tidak tidur, menyambut kedatangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ditanya oleh Allah, ini bau sekali, lempar dia ke bumi. Kalau orang beriman gimana? Dihantar lagi, dibawa lagi oleh malaikat sehingga nyatu kembali dengan jasadnya. Beda sama ruh yang tadi, ruh orang kafir, ruh pendosa, dilempar, ya, sehingga
Allah katakan surah Al-Hajj, surah berapa Al-Hajj? 23 ayat 31. Minta tolong dibuka. Surah 23 Al-Hajj ayat 31. Ya. Surah 23 ayat 31. Silakan dibaca. Dua-dua. Oh ya, sorry, maaf. Ya, surah 22. Silakan dibaca. Surah 22 ayat 31. Kalau mau baca artinya dapat pahala, Ibu. Artinya nggak apa-apa artinya. Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah, Ya. menyekutukannya. Ya. Dan siapa menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, Iya. atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Iya. Itu dia, Bu. Jadi dijatuhkan dari langit, ruhnya itu dilempar. Begitu dilempar, jatuh, disambar oleh burung. Ya, jadi sangat terhina. Dari langit, ketinggian 7 lantai aja remuk badan kita, ya. Apalagi dari langit. Ah, inilah ruh mereka. Ya, pendosa orang kafir. Insya Allah bukan kita, mudah-mudahan. Ya. Dan orang seperti ini, kata Ibnu Qayyim, gak bakal masuk surga sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 40. Ya. Surah ke-7 ayat 40. Ya. Silahkan. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Iya. Dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Iya. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Bagaimana unta mau masuk lubang jarum, Bu? Ibu masukin benang ke jarum usia 70 masih bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Dilihat nggak masuk. Nyuruh cucu. Betul apa tidak? Ya. Ini onta. Tahu onta, Bu? Pernah lihat onta? Bakso onta pernah ngerasain? Enak bakso onta, Bu. Iya. Onta. Bagaimana lubang jarum kecil, ontanya besar. Gak bakal masuk. Begitulah sulitnya orang tadi masuk surga. Kalaulah dia masuk surga karena dia bukan pelaku syirik, ya direndam dulu di neraka, disiksa dulu di neraka. Satu harinya sama dengan 1000 tahun. Ya, satu hari di neraka itu, Bu, sama dengan 1000 tahun. Allah katakan dalam surah Al-Hajj juga, ya. Sebentar. Ayat 47. Al-Hajj 47. Ya. Al-Hajj surat ke-22 ya. Iya, coba dibaca, Ibu. Barakallahu fikum. Ya. Bacaannya bagus ya, sesuai tahsin ya. Masya Allah. Satu hari. Ada yang kurang nggak tadi tahsinnya? Apa yang kurang? Ainnya tadi
Tapi udah benar sama Bu. Ahsanti ya Ummu. Ahsanti ya Ummu. Mumtaz. Satu hari di sisi Rabb sebanding dengan 1000 tahun. Allahu Akbar. Ya. 1000 tahun. Disiksa, direndam di neraka. Gak usah lama-lama, setahun aja dah. Ya. Berarti setahun berapa hari? 365 hari kali 1000. Kali 1000, Nek. Allahu Akbar. Ya. Menderita setahun di hari akhir, 365 hari kali setahun. Ya. Menderita di dunia 5 tahun gak lama. Ya. Makanya apa ucapan orang sebelum masuk surga apa? Ya. Sebelum orang masuk surga apa yang dia ucapkan? Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Ya, bisa kita buka dalam Al-Qur'an. Surah Fatir 34. Surah Fatir ayat 34. Surah ayat berapa tadi? 34. Iya. Surah Fatir ayat 34. Ya, coba dibaca. Baca lagi. Azhaba 'annal Ghafurun. Ya, ikhfa ya. Ahsanti ya Ummu. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Itu ucapan syukur sebelum orang masuk surga. Ya. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menghilangkan seluruh kesedihan dari kami. Ya. Hidup di dunia sedih. Kalaulah ada orang bahagia, tidak bakal dia bahagia selama-lamanya, betul? Ya. Belum tentu orang-orang kaya bahagia tiap hari. Bahkan sedih. Ya, ada sedihnya. Ya. Belum tentu orang yang punya anak banyak bahagia, yang belum punya anak belum tentu tidak bahagia, belum tentu. Ya. Karena hidup di dunia hanya dua saja, bahagia, sedih, bahagia, sedih. Ya. Sesudah itu kubur. Ya, diawali dengan fitnah. Semua akan kena fitnah kubur. Semua nggak ada yang selamat. Ya, mahsyar. Semua ketakutan di padang mahsyar. Mau dia orang beriman, apalagi orang kafir, semua ketakutan. Ya, kantorah, apa kantorah? Menyeberang sirat, akan menyeberang sirat. Semua ketakutan. Makanya hanya ada satu kata ketika manusia akan menyeberang sirat. Apa katanya? Allahumma sallimna, Allahumma sallimna. Enggak ada ucapan yang lain ketika akan menyeberang sirat. Tidak ada ucapan yang lain. Semua sampai seluruh nabi mengucapkan hal yang sama. Allahumma sallimna, Allahumma sallimna, Allahumma sallimna. Ya Allah, selamatkan kami, ya Allah, selamatkan kami. Ya, akan menyeberang sirat sampai depan gerbang surga, pintu surga. Sebelum orang masuk surga, dia katakan, Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Sudah hilang semua kesedihan kami, sudah hilang semua yang kami takutkan, karena di depan kami sudah ada surga. Subhanallah. Maka siapa yang menderita di hari akhir, satu hari saja dia menderita sama dengan menderita 1000 tahun. Kalau dia menderita 1 tahun kali 365 kali 1000. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Ya. Ibu-ibu yang Allah muliakan,
ruhnya dilempar dari langit, ya, dilempar lalu menyatu lagi dengan jasadnya, ya, dan dia ditanya, didatangi oleh dua malaikat, ya, ja'a malakani, ya, yang nganter masih di situ. Makanya yang nganter itu disuruh berdiri semua. Nabi suruh para sahabat berdiri, berdoa. Doanya pendek saja. Masih ingat apa doanya? Allahumma ighfir lahu wasabbithu. Itu saja doanya. Tentu ini dibaca oleh bapak-bapak, karena perempuan tidak ke kubur. Kalau mau besok ziarah kubur. Ibu-ibu jangan ikut mengantar jenazah, jangan, ya, nggak baik, ya. Yang meninggal anak saya sama, yang meninggal suami saya sama, di rumah aja udah. Siapa yang bilang begitu? Siapa yang bilang begitu? Bukan saya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuhina anittiba'il janazati, kami dilarang, kata istri-istri para sahabat, mengantar jenazah ke kuburan. Udah di rumah aja udah. Ya. Kenapa? Itu suami saya, memang perasaan. Agama tidak boleh kalah dengan perasaan. Agama harus dengan dalil. Nganter tuh, laki-laki nganter, disuruh berdiri karena dia sudah didatangi oleh dua malaikat, ya, yang disebut kita kenal dengan nakir dan mungkar. Berdiri kalian, kata Nabi, istaghfiru li akhikum wasallu alaihi bitathbih. Doakan kepada Allah, mintakan kepada Allah agar orang ini dosanya diampuni dan dia dikuatkan oleh Allah. Allahumma ighfir lahu wasabbithu. Ajarkan ke suaminya, Bu, ya. Ketika istri meninggal dibawa oleh suaminya, diantar, dibacakan doa itu oleh suaminya, dibacakan doa itu oleh anaknya. Allahumma ighfir lahu wasabbithu. Ikuti, Allahumma ighfir lahu wasabbithu. Allahumma ighfir lahu wasabbithu. Silahkan, 1, 2, 3. Sudah hafal semua, Bu, ya? Ya Allah, ampunkan dosanya, dosa jenazah itu yang baru masuk itu, dan kuatkan dia, ya, kuatkan dia. Kenapa, Bu? Boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Belum jalan dibawa ke kubur. Kita dong, boleh, nggak apa-apa, ya, boleh. Kita tidak ke kubur, ibu-ibu, ya kan, doakan saja, doakan dia, ya Allah. Sebentar lagi dia mau masuk kubur, ya Allah, didatangi oleh nakir mungkar, baca doa itu, ya, baca, nggak apa-apa, ya. Tapi kalau sudah berada di kubur, tidak usah dibaca wasabitu, cukup dibaca ampunkan dosa-dosanya, ya. Faham sampai sini, Bu? Sebelum saya lanjut, silahkan kalau ada yang bertanya, silahkan sebelum saya lanjut. Ya. Itu ruh yang dibawa, yang jatuh yang dibawa ke atas yang itu yang busuk itu apakah karena kafirnya atau musyrik? Terus kalau dia masih beriman tapi punya dosa banyak, apakah kondisinya sama? Jadi tingkat busuknya itu juga bervariasi, ya. Pengaruhnya itu adalah dosanya, ya. Kalau dosanya tidak terlampau banyak juga tentu busuknya tidak terlalu, ya. Tapi kalau dia sudah kafir, kalau dia sudah musyrik, itu di atas kebusukan, ya, di atas busuk. Kalau ada dosa-dosa besar juga ada pengaruh, ya, ada pengaruh bau yang keluar. Cuma kita di sekitar ini kan nggak mencium, ya, tidak mencium. Itu hanya diketahui oleh para malaikat. Makanya sekali lagi, jangan bosan-bosan mohon ampun pada Allah. Yang lain silakan. Saya tanya lagi, Ustaz. Tafadhali. Terus kan katanya ada ruh yang tidak diterima oleh Allah. Iya. Terus kalau dia tidak diterima oleh langit, apakah dia bergentayangan? Tidak. Ada istilah kan? Tidak ada istilah ruh gentayangan. Ya. Artinya itu Allah tidak redha kepada ruhnya. Ya.
Di antaranya orang yang masih punya utang, ya, itu ruhnya Allah nggak bakal terima. Artinya tidak diterima dengan keridhaan. Nah, kan dalam tafsir surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah. Diterima semua oleh Allah, Bu. Diterima semua. Tapi ada yang diterima dengan keridhaan, ada yang diterima dengan rasa marah. Nah, kalau ada orang meninggal bawa utang yang diremehin tentunya, ya, beda dengan utang yang ada usaha, ada keinginan untuk bayar tapi belum bisa. Itu beda. Dengan utang yang sebenarnya dia bisa bayar tapi diulur-ulur, orang itu dizolimi. Nah, itu ruh orang seperti ini Allah nggak bakal terima. Allah nggak bakal redha kepadanya, ya, sampai utangnya dilunasi. Demikian. Ada yang lain? Silakan. Allahumma ighfir laha wasabbitha. Allahumma ighfir laha wasabbitha. Ya. Silakan. Kalau nggak tahu saya. Ada ya? Oh, ada di Presiden Turki. Atatürk namanya. Atatürk. Kamal Atatürk. Dia penjahat. Azan nggak boleh. Orang pakai jilbab nggak boleh. Itu kehancuran Turki. Dari negara Islam menjadi negara kafir. Azan nggak boleh. Makanya ketika azan diperbolehkan, itu kemerdekaan kedua kalinya untuk Turki. Ya, itu hukuman nyata. Bisa jadi ada seorang seperti itu Allah perlakukan. Ya. Bisa jadi. Ya. Nah, kita juga harus yakin semua jenazah masuk ke dalam tanah itu dimakan tanah. Ya, dimakan tanah. Itu dalam pemahaman kita. Tetapi jenazah para nabi itu tidak dimakan oleh tanah. Ya, utuh sampai hari kiamat utuh. Ya. Benar semua. Para sahabat, orang-orang yang mati syahid. Ya. Lalu yang disiksa di kuburnya apa? Itu terserah Allah. Yang penting ada istilah azab dan nikmat kubur. Makanya di agama tertentu sebelum dia masuk kubur dibakar, ya, dikrem apa itu? Kremasi. Ya, itu ada. Ya. Ada yang lain? Silakan. Pak, seorang perempuan kan kalau udah nikah tuh surganya di suami. Iya. Nah, suaminya kan udah meninggal. Jadi dia masih Nikah lagi, Bu. Oh. Iya. Ibu yang Allah muliakan, ada satu kasus di zaman sahabat. Suaminya meninggal. Dilamar oleh Muawiyah. Muawiyah ini sahabat besar, masih keluarga Rasulullah SAW. Sementara suaminya yang meninggal itu ya sahabat juga, tapi bukan sahabat yang besar. Ya. Dilamar, nggak mau dia terima lamaran sahabat Muawiyah. Kenapa? Karena dia yakin terhadap sabda Rasulullah bahwa seseorang itu akan dikumpulkan di surga dengan pasangan terakhirnya. Ya. Makanya dia nggak mau menikah. Dia berharap bisa ketemu lagi dengan suaminya di surga. Kalau dia nikah dengan Muawiyah, sama-sama masuk surga, ngumpulnya dengan Muawiyah. Ya. Ngumpulnya dengan suami terakhir. Ya. Kenapa? Sama pasangannya. Kalau istrinya 4, semuanya masuk surga, ngumpul 4-4-nya. Ya. Ditambah dengan bidadari yang lain, ya. Kenapa? Kenapa, Bu?
Itu dah kebanyakan perempuan tidak mau menikah. Ya, iya. Kan suami nikah sama ini nih, nikah ke B, terus suaminya meninggal kan. Ya. Nah, terus yang istrinya tadi dinikahi sama adiknya turun raja. Iya. Dia nanya sama saya, terus nanti saya kumpul sama siapa? Ke kakak apa ke adik? Ke suami terakhir. Ke pasangan terakhir. Nah, berarti yang si kakak nanti sama siapa? Yang si kakak Allah akan pilihkan lagi. Ya. Tetap dia punya pasangan. Karena di surga itu, Bu, nggak ada yang nganggur. Ya. Inna fil jannati ma fil jannati anzam, kata Nabi. Di surga itu nggak ada yang jomblo, nggak ada. Ya, nggak ada. Semua punya pasangan. Kalau dia pasangan dibawa dari dunia, dikembalikan lagi. Kalau memang dia meninggal belum punya pasangan, Allah akan pilihkan yang terbaik baginya terhadap yang juga belum punya pasangan. Ya. Itu kaidah agama. Ya. Kaidah agama. Apa, Bu? Semuanya dapat jodoh ya. Semua dapat jodoh. Semua dapat jodoh. Ya. Nah, kenapa suka ada pertanyaan? Enak laki-laki dapat bidadari, kenapa kami nggak dapat? Itulah hebatnya perempuan. Perempuan itu cintanya satu. Ya, kecuali yang nggak normal. Ya, kalau kecuali yang nggak normal. Artinya dia punya suami tapi ada hubungan lagi dengan yang lain. Itu perempuan nggak normal. Ya, perempuan. Nah, kalau laki-laki memang diciptakan oleh Allah bercabang. Ya, cintanya bisa dibatasi sampai empat orang. Ya. Makanya perempuan tidak boleh poliandri, haram hukumnya. Kalau laki-laki mampu, boleh dia poligami. Ya. Tapi pada prinsipnya perempuan nggak ada yang tidak mau dipoligami. Ya, benar? Tapi menolak syariat poligami itu dosa besar. Ya. Menolak syariat poligami dosa besar. Menolak suami poligami, itu memang tabiat perempuan. Ya. Itu udah tabiat perempuan begitu. Betul apa tidak? Ya, kecuali perempuan-perempuan khusus. Ya, ada teman saya Ustadz, ya, malah istrinya nyariin suaminya untuk istri kedua. Ada. Ya, saya pernah manasik bareng, dibawa dua-duanya istrinya, ketemu istri saya. Ya. Berharap mudah-mudahan dipanasin istri saya. Ya. Ada yang lain silahkan. Ya. Istri udah bercerai sama suami itu nanti di akhirat dan Ya? Enggak. Tidak baca. Ya, selesai dulu ini, selesai. Ya. kalau terus istrinya nggak kawin lagi nanti dia di surga dapat Lepas, dia akan dipilihkan lagi oleh Allah. Ya. Akan dipilihkan lagi oleh Allah dengan laki-laki yang sudah Allah siapkan. Iya. Oke. Lebih keren. Silakan. Dah, ayo silakan. Sebentar, silakan. Ustaz, kalau misalnya si suami sudah meninggal duluan, terus si istri yang di dunia masih hidup itu berbuat dosa, apakah dosanya maksudnya si suaminya masih menerima gitu di alam kubur atau gimana? Menerima. Oh, kebagian dosa? Oh, tidak selesai. Tidak selesai. Orang kalau sudah meninggal dosa, kecuali dosa jariah. Yang istrinya itu berdosa karena pengaruh suami, maka itu kebagian tetap. Alhamdulillah. Ya, bos. Silahkan. Tadi kalau kita mau meninggal kan kita dihukum oleh setan. Iya. Itu ada doa atau apa yang membuat kita Ada doanya. Iya, ada doanya. Banyak sekali doanya. Nanti akan saya kirim. Ya. Allahumma ahyina mu'minan wa ahyina musliman wa alhiqna bis salihin min ghairi khazaya wala maftunin. Itu di antara doanya. Allahumma inni a'udzubika minat taraddi wal hadami wal gharaqi wa a'udzubika ay yatakhabbatana asyaitanu 'indal mauti. Itu lagi doanya. Baca saja. Ya, itu termasuk. Ya, wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Itu termasuk. Ya.
Tapi ini tidak disunnahkan dibaca menjelang sholat, tidak ada sunnahnya. Sebab kadang-kadang orang baca saat akan mau sholat, itu tidak ada syariatnya. Ada orang mau sholat baca dulu surah An-Nas, baca doa surah Al-Isra tadi, itu surah Al-Isra itu nggak ada syariatnya. Ya, tidak ada syariatnya. Adanya kalau sudah takbiratul ihram. Ya. Saat Al-Fatihah, saat mau sholat nggak ada syariat bacaan apapun bentuknya, nggak ada. Ya. Sebaiknya jangan. Ya. Khawatir kita menentukan sesuatu yang sama sekali tidak pernah dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qomat gimana, Bu? Kalau kita sholat sendirian apakah qomat? Iqamat, iya tetap. Walaupun sholat sendiri, azan tidak usah. Iya, silakan yang lain. Ini dulu. Adalah waktu kita hidup rajin membaca Al-Quran terus dan berburu juga, tapi banyak bacaan yang salah itu apakah Quran juga masih berburu? masih, ya. Asal kita sadar salah dan ada upaya untuk memperbaiki. Yang salah adalah sudah tahu salah tapi merasa benar. Iya. Beda dengan salah faktor umur. Ya. Orang kalau sudah lepas gigi, lain cara bacanya, Bu. Ya, karena pengaruh gigi. Padahal waktu masih muda cantik dia. Begitu lepas gigi, ya, bukan hanya keriput kulit. Baca Quran juga keriput tuh. Keriting ke cara bacanya. Pengaruh gigi itu tidak masalah. Ya, ya memang pengaruh usia. Nggak bisa dibohongi, Bu. Orang yang sudah 70 ke atas udah banyak berubah, betul apa tidak? Makanya kalau 70 jangan sok cantik. Benar apa tidak? Allah karim. Silakan, Bu. Ya, Ustaz, gimana kalau dengan pengaruh cara ngomong yang cadel? Tidak masalah. Tapi pengaruh logat daerah itu tidak dimaafkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu nggak boleh. Ya, itu pengaruh logat, pengaruh suku. Ya, saya orang Sulawesi tapi udah pindah ke pulau. Kita susah ngucapin fa, bisanya pa bi ayyi ala. Ya, siapa bilang katanya orang Sunda nggak bisa ngomong fa? Itu fitnah katanya. Ngomong fitnah karena udah kebawa logat dan itu harus dirubah. Ya, ada yang lain silakan. Saya mualaf setahun yang lalu. Allah ya Yang Allah. mau dipertanyakan, sebetulnya banyak sekali pertanyaan yang mau ditanya, cuma kan waktu terbatas. Jadi ini tadi Ustadz ada masalah hutang kan, jadi teringat ini kasusnya orang tua punya hutang. Memang kondisi Orang tuanya Muslim. Masih ya. keluarga besar masih semua Iya. masih non muslim. Baru saya adalah Alhamdulillah. keluarga yang Alhamdulillah. orang tua masih. Jadi yang saya mau tanyakan gini, orang tua punya hutang, saya punya niat untuk membayarkan hutang orang tua. Gitu. Memang kondisi orang tua saya tidak muslim. Tapi yang saya bingung, saya mau dibayarkan kemana? Karena yang mau dibayarkan orangnya sudah tidak ada. Iya. Cari informasi dimanapun tidak ada. Jadi harus saya bayarkan kemana? Saya niat mau membayarkan hutang orang tua saya. Iya. Suami saya. Dibayar ke negara. Dalam hari ini Baitul Mal. Itu Baitul Mal itu apa, Ustaz? Semacam lembaga zakat, atau dibayarkan ke masjid, ke pesantren, ke anak-anak yatim, ke anak-anak santri. Dibayarkan dan harus diucapkan niatnya. Ya, ini niat sebagai bayar utang. Ya, dibayarkan, dititipkan ke lembaga-lembaga, ke panti, ya gitu. Kalau kan sering sekali dikatakan orang tua non muslim, anak sudah mualaf, nanti tidak sampai doanya atau bagaimana. Tapi saya tetap mendoakan orang tua saya karena itu kan orang tua saya. Iya. Yang dibilang tidak sampai atau tidak, buat saya itu wajib anak mendoakan orang tuanya.
Ya, tapi kalau didoakan masuk surga tidak mungkin. Lebih pada pengampunan mungkin. Iya. Orang tuanya sudah meninggal kan? Sudah meninggal. Ya, justru haram hukumnya. Jadi gitu, karena itu yang Haram hukumnya mendoakan orang yang meninggal dalam keadaan non muslim. Haram didoakan pengampunan, nggak boleh. Kalau masih hidup sebanyak-banyaknya. Itu syariat Allah. Nabi Ibrahim ketika bapaknya meninggal, didoakan sama Nabi Ibrahim. Ya. Ini dalilnya saya baca. Siapa yang tidak cinta sama orang tua? Semua cinta. Apalagi kalau sudah meninggal. Tapi kecintaan itu diatur oleh agama. Surah Shad 194. Surah Shad ayat 194. Surah Shad itu 38. Maaf. Surah At-Taubah ayat 84. At-Taubah. Surah 9 ya. Ayat 84. Iya. Coba dibaca. Iya. Ayat 84 ya. Wala tusalli. Iya. At-Taubah ya. Iya. Iya, saya baca. Amarallahu ta'ala rasulahu. Ini penjelasan ulama ya, berdasarkan ayat tadi. Ayyabra'a minal munafiqin. Kita orang Islam harus berlepas diri dari orang munafik. Munafik itu artinya kafir. Ya, kafir. Ya. Di zaman Nabi, itu kalau sudah kafir, munafik itu lebih dari kafir. Wa alla yusalli ala ahadin minhum idza mata, dan tidak boleh kita mendoakan mereka sesudah mereka mata, meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia tidak boleh lagi didoakan. Wa alla yaquma ala qabrihi liyastaghfira lahu wa ayyad'u lahum, dan tidak boleh kita datang ke kuburnya untuk mendoakannya. Sekedar datang ziarah boleh, tapi datang ke kuburnya mendoakannya, memohonkan ampun kepada Allah terhadap orang yang meninggal dalam keadaan kafir, itu hukumnya haram, tidak boleh. Ya. Li'annahum kafaru billahi wa rasulih, karena mereka meninggal dalam keadaan kafir kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau pakai perasaan, ini kok jahat sekali, kok keras sekali, itu perasaan. Tapi perasaan itu harus dikalahkan oleh agama, oleh dalil. Ya. Nabi Ibrahim, ya Allah, ampunkan dosa ayahku ya Allah. Ditegur oleh Allah, jangan kau doakan. Kenapa? Karena dia meninggal dalam keadaan kafir. Nah, makanya Nabi Ibrahim ganti doanya dengan mendoakan anak keturunannya. Nabi Nuh, siapa anaknya? Kan'an. Ya Allah, itu anak saya ya Allah. Ketika disuruh anaknya naik ke kapal. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Tidak, naik kapal anakku, kata Nabi Nuh. Kalau kamu naik kapal, kamu bakal selamat. Oh, enggak mau anaknya Kan'an. Naik gunung aja tuh, ada gunung tuh, enggak bakal air naik gunung. Naik tuh air, begitu hampir tenggelam, Nabi Ibnu berdoa kepada Allah. Ya Allah, itu anak saya ya Allah. Ya. Secara bahasa, bolehlah yang lain tenggelam, asal jangan anak saya. Itu anak saya ya Allah. Apa kata Allah? Innahu laisa min
ahlik. Itu bukan anakmu, kata Allah pada Nabi Nuh. Coba betapa sakitnya Nabi Nuh. 2 sakit Nabi Nuh tuh. Sakit yang pertama, anaknya tenggelam. Sakit yang lebih parah, dikatakan itu bukan anaknya. Coba, jelas-jelas itu anak kita, lalu dikatakan itu bukan anak kita. Ya, ibu yang lahirin, tiba-tiba di aktanya dicoret. Sakit apa tidak? Ya, di kakak nggak ada nama anak, diambil orang. Sakit apa tidak? Itu perasaan sakit. Tapi kalau agama yang ngatur, hilang perasaan itu. Kita mengedepankan aturan Allah. Ya, itu anak saya ya Allah. Boleh yang lain tenggelam, tapi jangan anak saya. Kurang lebih begitu Nabi Nuh, anak saya. Tapi kata Allah, itu bukan anakmu, karena dia tidak sama keyakinan denganmu. Ya, subhanallah. Ya, tapi yang saya sampaikan bisa difahami? Bisa difahami. Tapi semua kita cinta pada orang tua. Ya, maka kita bersyukur kepada Allah, Bu. Bersyukur kepada Allah ketika orang tua kita meninggal dalam keadaan beriman, tapi ibu lebih bersyukur kepada Allah. Ibu yang mu'allaf lebih bersyukur karena ibu dapat hidayah dari Allah. Ya, walaupun ibu sedih karena ibunya tidak seperti ibu. Ya, satu sisi sedih, tapi kesedihan tidak boleh mengalahkan aturan agama. Tapi ibu bersyukur kepada Allah karena ibu dapat hidayah. Karena apa? Tidak ada agama yang diterima oleh Allah kecuali agama Islam. Demikian. Silakan Ibu. Penyebutan kata kafir itu sampai sekarang saya nggak ngerti dan saya seperti tidak bisa menerima, Ustaz. Mungkin saya masih pada saat keluarga besar saya memang disebutnya kafir, tapi dia menjalankannya semua dengan benar, dia jalankan dengan mengimaninya, dia lakukan ibadah-ibadahnya. Jadi penyebutan kafirnya itu mungkin karena saya bodoh, saya nggak ngerti, saya kan baru mu'alaf. Iya, benar. Jadi kenapa dicapnya tuh untuk si non muslim itu kafir? Tolong beri saya penjelasan. Yang ngecap itu kafir manusia apa Allah? Qul ya ayyuhal kafirun. Kafir apa artinya? Hah? Penutup. Kalau non muslim apa artinya? Non muslim apa artinya? Non apa artinya? Tidak. Muslim artinya apa? Kamu tidak bakal selamat. Mana lebih kasar? Mana lebih kasar? Penutup. Kita ini kafir terhadap agama mereka sebelah. Karena artinya kafir itu menutup diri dari keyakinan sebelah. Itu kafir. Ya. Tapi kalau non muslim artinya kamu tidak bakal selamat. Itu secara agama, secara bahasa. Dan Allah yang menentukan, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum waliyadin. Ya. Secara kekasaran istilah, kalau bahasa kita ini, non muslim itu mestinya lebih kasar. Karena kamu tidak selamat. Ya, kamu bukan orang yang selamat. Tapi kalau disebut kafir berarti kamu menutup diri. Ya, saya kafir karena saya tidak akan pernah mau ikut agamamu Islam. Itu kalau dia gentle. Ya. Dan saya kafir terhadap agamamu, saya menutup diri dan tidak akan pernah ikut agamamu. Ya. Cuman orang yang kafir terhadap agama sebelah, istilahnya dari Allah muslim. Orang yang kafir terhadap agama Islam namanya kafir. Ya, menyembunyikan kekafirannya disebut munafik, padahal sama-sama kafir. Demikian. Iya, ada yang lain? Silakan. Silakan. Iya. Ayat 8. Iya. Benar. Dan itu biasa. Tapi kadang juga Nabi baca surah Zukhruf. Ya. Tapi itu tidak dibaca tiap tidak sesekali. Nabi kadang baca surah Az-Zukhruf. Yang rakaat ketiga. Iya.
Salat maghrib rakaat ketiga kadang-kadang baca Ali Imran, tapi lebih sering tidak baca. Ya, cukup Al-Fatihah. Ya. Sesekali, kadang-kadang. Bahkan kadang-kadang Nabi, Bu, kadang-kadang Nabi sholat zuhur suaranya dikeraskan. Tapi itu kadang-kadang. Kadang-kadang itu ya sesekali, tidak boleh sering. Ya, demikian. Betul. Nabi tidak setiap malam. Ya. Tapi yang setiap hari Nabi kerjakan, setiap keluar rumah beliau tidak langsung berangkat. Beliau berdiri di depan pintu rumah lihat ke langit. Itu sunnah hukumnya, Bu, ya. Saya ulangi. Ketika ibu setiap keluar rumah, jangan langsung ambil motor, jangan langsung ambil mobil, jangan langsung berangkat. Ibu berhenti dulu di depan pintu rumah, lihat ke langit. Lihat ke langit. Ya. Kemudian baca doa. Doanya sebelum keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebelum keluar rumah. Begitu ibu sudah di luar rumah, berdirilah di depan pintu rumah, lihat ke langit, baca doa. Allahumma inni a'udzubika an adzilla au udzalla an azilla au uzalla an adilla au udalla an azlima au uzlama an ajhila au ujhala alayya. Itu doanya. Ibu sudah hafal kan? Gak apa-apa, tapi ibu gak dapat pahala dari ittiba Nabi. Doa itu boleh artinya, Bu, boleh, tapi hanya sekedar doa. Kalau kita baca doa dari nabinya dapat pahala kita. Pahalanya dari apa? Dari mengikuti sunnahnya. Ya. Ya Allah, berikan kepadaku kebaikan dunia dan kebaikan hari akhir. Selamatkan aku dari azab. Nah, itu kan doa Rabbana itu. Boleh baca artinya boleh, tapi kita nggak dapat pahala dari Qur'annya, dari tuntunan nabinya. Dengan namamu saya keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, tiada upaya dan kekuatan dariku. Bahasa Indonesia boleh, tapi kita tidak dapat pahala sunnahnya. Sunnah apa yang Nabi baca. Demikian. Ada yang lain, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah izin bertanya, jika ada saudara dekat ya, yang kita tahu terlahir sebagai muslim, kemudian tidak mengerjakan ibadah wajib, artinya ibadah wajib ditinggalkan, kemudian aktivitasnya adalah syirik kepada Allah, dukun gitu ya. Iya, iya. Yang jadi pertanyaan, apakah kalau kita sudah tahu akalnya seperti itu, menyebutkan Allah dengan melakukan perdukunan, Dukun ya. ya, lalu kita apakah boleh kita kalau dia sakit kita doakan, terus apakah kalau dia wafat kita boleh menyolatkan? Iya. Oke. Pertanyaannya. Ketika dia sakit doakan, sembuh doakan dapat hidayah. Ya. Tapi ketika dia sudah meninggal tidak boleh kita doakan. Dan ketika kita bertamu ke rumahnya, kita boleh makan apa yang disuguhkan. Karena apa? Karena yang disuguhkan itu hasil perdukunan. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an makan sesuatu dari pembantunya yang disuguhkan oleh pembantunya. Ya. Setelah dia makan, kamu tahu nggak, wahai Tuan, apa yang saya suguhkan itu adalah apa yang saya dapatkan dulu waktu saya jadi dukun. Maka Abu Bakar langsung dia korek apa ini mulutnya, dia muntahkan apa yang sudah dia makan. Jadi ibu kalau bertamu bawa makan dari rumah, ya, bawa makan. Tidak boleh makan apa yang disuguhkan hasil perdukunan, beda kan? Hasil perdukunan. Tapi kalau dari sumber yang lain ya halal saja. Ya, kenapa, Bu? Riba masih ya lebih baik juga tidak, tapi lebih parah hasil perdukunan. Ya, karena dia hasil perbuatan syirik, ya. Kemudian apa yang disuguhkan hasil jual jimat juga sama, tidak boleh. Ya, ada jual jimat. Kalau di Kampung Sami ada harganya. Ya.
mau 10 juta sebulan, harga jimatnya lain. Dia punya penghasilan 5 juta, 10 juta sebulan. Ada yang jimat sekedar ditempel di lipatan baju, ada. Ada jimat di kampung kami, Bu, kampung ada jimat, mohon maaf, yang harus dibawa kemana-mana, dimasukkan ke dalam, ya, bukan, mohon maaf, masukkan ke kutang, ada, ya, itu ada perdukunan, itu tidak boleh dimakan hasilnya, nggak boleh, ya, tulisan-tulisan, itu ada. Nah, kalau ibu punya saudara seperti itu, tidak boleh ibu makan hasil perdukunan, ya, demikian. Cukup, Bu, ya. Saya ada ceramah di pelabuhan di Priuk. Demikian kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Ikuti doa saya. Allahumma ighfir lahu wasabbithu. Allahumma ighfir lahu wasabbithu. Ya, barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.